Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 11 Kabupaten Bantaeng akan mengadakan course demonstrasi konseptual modul 2.3, di mana saya sebagai observer atas nama Sumarni dari TK Arumi, di mana sebagai coach Saya sebagai coach dari atas nama Rostina dari Sekolah SD Impres Panjang. Dan saya sebagai coaching atas nama Hardianti dari SD Negeri 77 Lalijang. Baik, di mana di Rostina ya? Iya, Bu. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik, Ibu. Jadi coach, saya akan mengcoaching Ibu Hardianti. Oh, Ibu. Baik. Ibu Ibu Tina akan mengadakan coach dengan Ibu Ardianti. Tapi tentunya sebelum coaching sama Ibu Ardianti, ada beberapa penilaian praktik coaching yang harus dipahami dan harus dikembangkan. Ibu sudah paham dengan tahapan-tahapannya? Iya, Bu. Baik, oke. Kalau seperti itu, di sini sudah dipaparkan di mana ada 3 kompetensi yang harus dilakukan dalam Anutirta, yaitu bagaimana proses kehadirannya, terus apakah dia mendengarkan dengan baik, dan di sini harus mengajukan pertanyaan berbobot. Bagaimana Ibu? Sudah siap, Ibu. Siap. Sekarang Ibu, kompetensi apa yang Ibu harus kembangkan dalam coaching ini? Karena yang saya pikir saya masih kurang paham di kompetensi presensi, di mana kita kan sebagai coach harus lebih aktif mendengarkan apa yang dikatakan oleh coaching, harus lebih memahami apa yang coaching katakan. Oke, baik. Berarti ada 2 Bu ya. Kira-kira kompetensi apa yang paling ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Kalau kompetensi yang paling ingin saya kembangkan, Ibu, kompetensi presensi, Ibu. Oke, baik. Ini sekarang Ibu sudah contoh kompetensi yang Ibu kembangkan. Jadi baik, saya memberi ruang untuk Ibu untuk bisa mengcoaching, dan saya akan segera kita mengcoaching Ibu. Siapa Ibu Ardianti? Ya, siap, Ibu. Asik. Ya, silakan. Terima kasih banyak, Ibu, atas arahan pahamnya atas coaching yang akan saya lakukan kepada Ibu. Baik. Assalamualaikum, Bu Hardianti. Waalaikumsalam, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah baik.
Bagaimana perasaannya hari ini, Bu? Alhamdulillah, bahagia Ibu. Tambah dengan suasana yang cerah. Seperti itu, Bu. Alhamdulillah ya, Ibu. Eh, Alhamdulillah, jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ansi yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk melaksanakan coaching pada kesempatan kali ini. Jadi, apa yang ingin Ibu sampaikan pada obrolan kita kali ini? Ya, Bu, itulah selama ini saya ingin menyampaikan kepada Ibu dan saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas kesediaannya Ibu untuk mendengarkan permasalahan Bu ya. Sebenarnya sih Bu, bukan masalah terlalu bagaimana sih, cuman selama ini ketika saya mengajar di kelas, ada murid-murid saya yang begitu Bu, kurang ini ya, kurang termotivasi untuk belajar. Malas begitu ya Bu ya, malas menulis seperti itu Ibu. Oh, baik Ibu. Jadi, eh, permasalahan Ibu hari ini tentang ada siswa itu yang malas belajar ya Bu. Iya Ibu, seperti itu. Baik, sebelum kita melanjutkan obrolan kita, Ibu, saya mau bertanya dulu sama Ibu. Kira-kira apa sih yang Ibu anti ingin dari obrolan kita tadi ini? Ya Bu, jadi yang saya inginkan itu Bu, tentunya saya memperoleh solusi ya Bu, mendapatkan solusi dari permasalahan yang terkadang saya itu bingung Bu, harus membelajarkan seperti apa kepada murid saya ketika berada di kelas. Ya, karena biasanya eh, ketika belajar teman-temannya yang lain aktif belajar, dia malah tidak mau belajar Ibu. Jadi sedikit saya bingung di sini Bu ya, seperti apa yang harus saya lakukan di sini. Oh iya Ibu, jadi Ibu mengharapkan eh, solusi apa yang Ibu hadapi saat ini. Eh, atau mungkin Ibu bisa menyampaikan bagaimana perasaan Ibu Rosa waktu Ibu Anti waktu mengajar di kelas di saat ada siswa yang seperti itu Ibu. Jadi jujur ya Bu ya, ketika saya mengajar, itu tadi saya katakan bahwa terkadang saya bingung harus seperti apa. Atau saya ini saja ya Bu ya, menampilkan berbagai media, beserta media saya atau mengubah media pembelajaran saya Bu ya. Mungkin bagus seperti itu Bu ya. Iya, Iya, iya. Jadi saya akan media model metode pembelajaran saya dengan menghadirkan beberapa media Bu ya. iya. Iya, ya mungkin seperti itu yang akan saya lakukan. Jadi Ibu akan melakukan pendekatan metode ya Bu, menambah media-media untuk eh, agar anak-anak semakin eh, suka untuk belajar. Begitu ya Bu. Baik. Lalu Ibu sudah pernah menanyakan kepada siswanya belum apa kira-kira pembelajaran yang seperti apa yang siswa ini ingin lakukan? Iya sih Bu, ketika di sela-sela jam pembelajaran anak-anak itu istirahat, saya biasanya bercakap-cakap dengan mereka, menanyakan seperti apa sih anak-anakku yang diinginkan dalam pembelajaran agar mau lebih aktif lagi ya, baik itu menulis dan lain-lain sebagainya. Anak-anak itu menjawab bahwa saya ini lebih ini Bu, lebih suka bermain, ya seperti itu. Nah, mungkin ya, jadi di sini saya mungkin menarik kesimpulan ya Bu, bahwa itu tadi
boleh saya katakan saya akan menampilkan beberapa media Bu ya. Ya seperti itu Bu. Baik Ibu, jadi tadi Ibu sudah mengatakan Ibu akan menampilkan media agar siswa atau Ibu semakin suka untuk belajar, semakin termotivasi untuk belajar. Kemudian saya akan bertanya, Ibu kira-kira dalam pembelajaran itu diinginkan muridnya seperti apa itu Ibu? Ya, jujur ya Bu ya, pasti semua guru lah ingin murid-muridnya itu lebih aktif kan dalam pembelajaran. Begitupun dengan saya Ibu, saya ingin murid-murid saya lebih aktif, baik itu dalam hal berkomunikasi di kelas atau sehingga pembelajaran saya itu tidak monoton seperti itu Ibu. Saya ingin mereka ini lebih aktif lagi, gitu. Baik Ibu, jadi Ibu lebih suka jika ada komunikasi yang aktif kepada murid Ibu ya? Yang kurang lebih seperti itu. Lalu Ibu apa mungkin dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut yang ingin Ibu lakukan? Jadi itu kan tadi Bu, bahwa saya sedikit akan merubah ya, akan merubah bagaimana menciptakan pembelajaran yang menarik, minat murid, menyenangkan dengan menghadirkan beberapa media ya, media pembelajaran yang menarik minat mereka Bu, seperti itu. Baik Ibu, luar biasa sekali apa yang Ibu sampaikan, benar-benar menginginkan murid-murid Ibu agar termotivasi lagi untuk belajar. Kira-kira kapan hal tersebut akan dilakukan Ibu? Mungkin setelah pekan ini Bu ya, karena kan ini kan masih suasana apa ya, lagi semakin tengah semester ya Bu ya. Jadi saya akan laksanakan pekan depan. Baik Ibu. Tidak terasa kita sudah berada di akhir obrolan kita Ibu. Apa yang bisa Ibu dapatkan dari obrolan singkat kita ini? Saya merasa sangat berterima kasih ya dengan obrolan bersama Ibu. Akhirnya saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya alami. Di mana dari solusi ini memberikan ide kepada saya untuk lebih memotivasi murid-murid saya agar dapat senang belajar dalam kelas, lebih aktif seperti itu, lebih termotivasi kurang lebih seperti itu Ibu. Terima kasih banyak Bu Anti sudah meluangkan waktunya untuk mengobrol hari ini sama saya. Selamat siang Bu Anti. Selamat siang Ibu dan terima kasih juga atas motivasinya. Terima kasih sudah mau mendengarkan. Itu Bu yang Selamat sama Ibu Anti. Coaching antara Tina sama Ibu. Jadi saya tadi melihat percakapan Ibu Tina sama Ibu Anti sudah terlihat alur kita pada percakapannya, di mana sudah ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Indikator keberhasilan yang mana yang Ibu inginkan dari diskusi yang tadi? Diskusi tadi Ibu, bagaimana si coaching ini dapat menemukan rencana atau solusinya dan dapat mengatasi apa permasalahan yang dihadapi, dapat juga melakukan rencana aksi yang sudah dibuat. Baik. Jadi untuk rencana aksi nanti yang dilakukan pada pembelajaran selanjutnya bagaimana Bu? Dia akan melakukannya sendiri Bu. Baik. Tadi dari
pengembangan kompetensi presiden kehadiran sudah di sini, saya mengamati bahwasanya ibu sudah dapat bekerja dengan baik karena dan hadir secara penuh sudah menjadi pendengar setia pada coaching ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot uh, dan membuat voucher menjadi lebih dekat dan merasa nyaman dengan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Juga coaching memotivasi coach dalam melakukan rencana aksi yang telah disusun dengan lebih maksimal. Ya. Terima kasih Ibu Tina sudah melakukan coaching dengan Ibu Hardianti dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach itu harus memperhatikan kompetensi sehingga tercipta solusi dan permasalahan yang dihadapi oleh coacher. Jadi akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi adapun kegiatan kami bertiga hari ini yaitu pada modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Kami bertiga adalah CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Bantaeng. Nama saya Hardianti dari SD Negeri 77 Lalijanga dan saya berperan sebagai observer. Dan teman Saya atas nama Rostina dari SD Impres Panjang CGP Angkatan 11. Saya di sini sebagai coaching dan akan di-coach oleh baik, nama saya Sumarni dari TK Arumi. Peran saya di sini sebagai coach. Terima kasih. Ya, jadi itulah peran kami bertiga sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Bantaeng. Nah, saya mengawali dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Sumarni. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Anti. Saya baik. Alhamdulillah ya Bu ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Ibu untuk hari ini karena akan melakukan kegiatan coaching ya. Bagaimana? Apakah Ibu sudah siap? Siap. Ini saya akan melakukan coaching dengan Nah, berhubung dengan tugas saya Bu sebagai observer, ada beberapa hal yang akan saya tanyakan pada Ibu Sumarni. Yang pertama mengenai praktek coaching yang Ibu laksanakan. Kira-kira bagaimana sih perasaan Ibu? Perasaan saya deg-degan ya Bu ya. Saya baru mengadakan coaching dengan orang lain. Untuk praktek coaching sebelumnya saya merasa nervous, kurang percaya diri begitu. Terus saya belum terbiasa dengan teknik tirtanya karena harus disesuaikan kan Bu. Baik, jadi karena memang belum terbiasa ya Bu. Semoga untuk kegiatan kali ini lancar ya Bu. Ya Bu. Baik, untuk selanjutnya dalam proses coaching ini kan ada tiga. Ada tiga kompetensi yang harus dilakukan yaitu presence, kemudian mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira yang Ibu Sumarni kurang yakin di bagian mana ini?
Baik. Kalau saya di bagian proses, Bu, di mana karena kita harus hadir secara penuh, harus fokus dengan apa yang disampaikan oleh coacher. Kalau kita kurang fokus, otomatis kita menjadi kurang aktif dalam menanggapi coach yang tentunya sulit dalam mengajukan. Baik, Bu. Jadi Ibu merasa bahwa di bagian presence ini yang perlu dikembangkan ya, atau di kehadiran penuh ya, Bu ya. Ya, Bu. Terakhir nih, Bu. Apa yang Ibu inginkan dari coaching kali ini? Yang pastinya ada solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baik, semoga coaching kali ini dapat berjalan lancar ya, Bu. Dan selanjutnya saya sebagai observer akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai atau malah semakin meningkat ke arah yang lebih baik ya, Bu ya? Iya. Baik, Bu. Terima kasih dan semoga nantinya dapat berjalan dengan lancar. Amin. Selamat sore, Ibu Tika. Bagaimana kabarnya? Selamat sore Ibu, alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Alhamdulillah. Sebelum saya ucapkan terima kasih yang telah bersedia meluangkan waktu untuk melakukan coaching pada kali ini. Jadi, apa yang Ibu ingin sampaikan pada obrolan ini, Bu? Baik, saya berterima kasih kepada Ibu karena sudah bersedia untuk mendengarkan permasalahan saya yang saya hadapi kali ini, Bu. Begini, saya itu ada sedikit masalah pembelajaran lah mungkin itu. Di sekolah kan saya diberikan tanggung jawab untuk menjadi mengajar di guru kelas, mengajar di kelas 2. Namun di sisi lain saya juga diberikan tanggung jawab untuk menjadi guru ekstrakurikuler di sekolah itu. Nah, yang jadi masalah saya, Ibu ekskulkan dengan guru kelas itu harus berperan aktif semua Ibu. Sedangkan di kelas itu saya menghadapi siswa yang kelas rendah, dan di eskul saya menghadapi siswa yang sudah kelas tinggi ceritanya Ibu. Begitu, dan materi yang materinya kan harus berbeda. Saya harus saya harus berikan materi yang jelas berbeda ya, Bu. Pendekatan juga harus berbeda. Baik. Seperti itu. Baik. Jadi lebih kepada proses pembelajaran ya. Iya. Terus di mana Ibu juga bersama mengajar mata pelajaran atau tugas pokok Ibu yang tidak sesuai dengan penerapannya ya? Iya. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan dengan obrolan selanjutnya, Saya inginkan ya, Bu, saya berharap mendapatkan solusi yang dari permasalahan yang saya hadapi, karena terkadang saya bingung Ibu, bagaimana cara saya menghadapi dua karakter yang harus saya saya harus ketahui di mana di school dengan mata pelajaran. Ya, kita ketahui Ibu, kalau di SD kan di SD kalau menjadi wali kelas kita harus merangkul semua mata pelajaran di satu kelas itu Ibu. Seperti itu Ibu. berarti
Enggak bisa ya Ibu Tina jadi guru olahraga gitu kan? Ah, kalau Intinya jadi seperti itu. iya iya seperti Oke, itu. baik. Saya ingin ya eh, memang sangat jauh ya berbeda. Baik, Eh, boleh saya tahu iya situasi yang apa yang sedang Ibu hadapi saat ini atau mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana perasaan Ibu Tina waktu mengajar di kelas dan mengajar di luar kelas. Oke Bu. Jujur ya Bu, eh, kalau masuk di kelas kan sudah sering lah, Iya. sudah sering dilakukan. Dan yang membuat saya bingung di sini Ibu, ketika saya masuk di pembelajaran eskul ini, karena saya tidak ada, bisa dibilang belum berbakat lah di situ. Saya tidak tahu pengembangan apa yang harus saya sampaikan ke situ. Eh, Anak-anak juga kalau di eskul kan kita harus berperan aktif di situ. Ibu. Saya merasa bingung pendekatan seperti apa yang saya sampaikan ke siswa ini agar mereka juga bisa aktif, mereka juga bisa rajin untuk mengikuti eskul, begitu ya. Oh, baik. Lalu Ibu pernah tanyakan kepada murid atau dengan eh, siapa tentang kemauannya mereka pada saat pembelajaran? Kalau di pembelajaran eskul ini saya sudah berkomunikasi dengan teman sejawat Ibu. Saya sudah eh, berkomunikasi untuk saling membantulah, karena saya kan belum belum ada belum terlalu banyak bakat ke eskulnya. Saya meminta bantuan kepada teman yang lebih ada bakatnya dalam ini ekstrakurikuler ini. Di sekolahnya Ibu kurang berolahraga ya? Iya, Oh, berarti di peran guru ada yang lebih dari satu peran. Baik, tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa Ibu sudah berusaha melakukan pembelajaran di kelas dan di luar. Kalau boleh saya tahu, kira-kira pembelajaran yang Ibu inginkan itu yang seperti bagaimana? pembelajaran yang ingin saya lakukan pembelajaran yang lebih aktif lah Ibu. Pembelajaran yang apalagi kan di school atau di ekstrakurikuler itu saya menginginkan siswa-siswa itu lebih berbakat lagi, lebih bisa mandiri lagi. Di lebih suka jika ada komunikasi aktif yang Iya, lalu apa yang Ibu butuhkan mencapai hal tersebut yang mungkin bisa dalam waktu dekat. mungkin di ekstrakurikuler ini kan kita akan saya mengatur jadwal Ibu setiap hari Jumat dan Sabtu. Dalam waktu dekat ini insya Allah saya akan melakukan kegiatan tersebut. Baik, luar biasa sekali apa yang Ibu sampaikan. Ibu benar-benar merencanakan pembelajaran yang membuat anak lebih aktif di kelas maupun di luar kelas. Walaupun Ibu berperan dua ya, Ya, sebagai wali kelas dan sebagai guru ekstra kurikuler. Jadi seperti itu ya Bu ya? iya Bu, seperti itu Bu. Kira-kira eh, kapan hal tersebut Ibu lakukan? Dalam waktu dekat ini saya akan melakukan kegiatan tersebut. Baik Bu Tina, mudah-mudahan
terlaksana ya Bu Tina. Dan tidak terasa ya, coaching hari ini, obrolan kita ini sudah apa ya, sudah berjalan dengan baik, dan didapatkan obrolan singkat ya pada kali ini. Baik Ibu, jadi eh, dari obrolan kita kali ini saya mendapatkan dan menemukan bagaimana solusinya untuk eh, apa yang harus saya lakukan untuk membimbing antara anak-anak yang ada di yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dengan anak-anak saya yang ajar di kelas. Baik, semoga apa yang kita bicarakan tadi juga dapat menumbuhkan motivasi belajar untuk Ibu ya. Dan saya tunggu Ibu cerita selanjutnya. Siap Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak sudah dengarkan keluh kesah saya. Saya beri A+ dulu untuk Ibu Sumarni dan Ibu Rostina. Terima kasih Ibu. Untuk kegiatan praktek coaching hari ini Ibu Sumarni dan Ibu Rostina sudah melakukan coaching dengan baik. Terlihat dari alur tirta pada percakapan, yaitu di mana Ibu telah melaksanakan alur tirta sesuai dengan tujuan, identifikasi, kemudian ada tanggung jawab ya. Bagaimana si coaching mengambil perannya sebagai tanggung jawab. Nah, dan ada yang ingin saya sampaikan ya, terkhusus pada Ibu Sumarni sebagai coach ya, yang coaching ya sudah Ibu lakukan, khususnya menurut Ibu apa sih indikator keberhasilan dari diskusi tadi? Baik Bu, terima kasih. Indikator keberhasilan dari diskusi tadi, bagaimana coach dapat menemukan rencana atau solusi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan dapat melaksanakan rencana aksi yang sudah dia buat. Baik, jadi rencana aksi dan solusi nanti akan Ibu Rostina ya lakukan sendiri. Nah, pada pembelajaran berikut ya Bu. Nah, tadi Ibu Sumarni telah menyampaikan bahwa ingin mengembangkan presence ya, pada kompetensi present atau kehadiran penuh. Di sini saya mengamati bahwa Ibu sudah dapat melakukan dengan baik, karena dengan kita hadir secara penuh, mendengarkan dengan aktif coaching, ini dapat memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching ya, ketika kita aktif. Nah, dan di sini coaching akan lebih terbuka ya, terbuka dan merasa nyaman dalam menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi. Ya betul apa yang dikatakan Ibu. Nah, terima kasih Ibu Sumarni selaku coach dan Ibu Rostina selaku coaching atas praktek coachingnya hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach itu memanglah harus memperhatikan kompetensi-kompetensi sehingga tercipta solusi dari permasalahan yang dihadapi coaching. Akhir kata, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 11 akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual di mana saya sebagai observer atas nama Rostina
dari SD Impres Panjang, dan saya Ibu Hardianti sebagai coach dari SD Negeri 77 Lalijangan. Dan saya Sumadi Kak Arumi sebagai coaching. baik, saya sebagai observer di sini saya akan coach Ibu Hardianti. Assalamualaikum Bu Hardianti, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu, alhamdulillah baik. Ibu Wanti, hari ini kita akan melakukan coach ya Bu ya, praktik coaching, yang mana sebelum melakukan praktik tentunya harus memahami beberapa penilaian dari praktik, yaitu dalam praktik coaching ini ada beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan praobservasi, yang mana tahapan praobservasi ini saya akan mendiskusikan dan menanyakan kompetensi serta indikator apa yang akan dikembangkan pada praktik ini oleh Bu Anti. Kemudian kedua, ada pelaksanaan observasi ya Bu ya, yang mana saya akan mengamati kegiatan yang dilakukan Ibu. Dan yang terakhir yaitu ada pasca observasi, yang mana nanti Ibu akan merefleksikan apa yang sudah dikembangkan pada proses coaching, serta kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan kembali pada coaching selanjutnya. Begitu ya Bu Wanti. Ibu, Iya Ibu, seperti itu. Ibu Wanti siap? Siap. Oke, baik. Seperti yang sudah saya paparkan tadi ya Bu, pertama-tama kita akan mendiskusikan penilaian terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah percakapan coaching yang dilakukan Ibu ini sudah sesuai atau belum dengan alur Tirta. Dan nanti Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Kemudian bagaimana si coaching ini dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Itu ya Bu. Dan perlu diingat ya Bu ya, tentunya percakapan coaching ini disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dari ya Bu ya, ada pertanyaan pertama yang akan saya ajukan ke Ibu. Boleh Ibu Anti? Silakan Bu. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu, jadi menurut saya kompetensi yang ingin dikembangkan di sini yaitu mengenai tentang presensi Bu ya, atau kehadiran penuh. Intinya jika kita aktif mendengarkan, otomatis kan sebentar lebih memudahkan untuk kita dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching ini Bu. Seperti itu Bu yang akan saya lakukan. Baik, jadi Ibu merasa bahwa proses yang perlu dikembangkan itu adalah proses presensi ya Bu? Iya Bu, seperti itu. Terakhir ini Ibu, yang Ibu inginkan dari coaching ini apa? Yang saya inginkan ya tentunya memperoleh solusi ya, dari permasalahan yang dihadapi oleh para si coaching ini, agar dapat melakukan serta membuktikan dari apa yang telah direncanakan. Itu Bu. Baik, semoga coaching kali ini Bu Anti dapat berjalan lancar Bu. Dan selanjutnya saya akan persilahkan untuk Ibu melakukan coaching sebagai observer.
saya akan mengamati coaching yang Ibu lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau eh, dan tentunya untuk bagian presensinya Ibu apakah nantinya akan biasa saja atau akan lebih baik lagi. Silahkan untuk dilanjutkan coachingnya Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Semoga kegiatan coaching hari ini dapat berjalan lancar ya Bu. Amin. Selamat siang Ibu Marni. Apa kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Baik, alhamdulillah Ibu. Saya berterima kasih karena Ibu meluangkan waktu. Namun sebelumnya Bu, apa sih yang ingin diobrolkan pada hari ini dengan saya? Baik Bu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah dapat meluangkan waktunya untuk mendengarkan permasalahan saya. Kemarin saya seperti semalam itu saya cek Ibu supaya saya bisa berkomunikasi dengan Ibu tentang permasalahan yang saya. Gini Bu, ada anak murid saya waktu di sekolah kalau datang dia tidak pernah masuk belajar, dia cuma di nanti pada saat makan baru masuk ke kelas bersama dengan Muridnya Ibu ini cenderung lebih banyak bermain di luar ya daripada mengikuti pembelajaran di kelas. ya seperti itu Bu. Dari obrolan ini, apa sih yang ingin Ibu kembangkan di sini? Yang saya ingin kembangkan itu saya ingin bersama dengan teman-teman mengupayakan bagaimana anak ini supaya bisa masuk berinteraksi dengan temannya, bergaul dengan temannya karena selama ini dia datang di sekolah simpan tas lalu bermain di luar dan pada saat belajar dia tidak pernah masuk dengan temannya, dia tidak mau berinteraksi. Pastinya Bu ya. Dia lebih banyak berinteraksi di luar jam pelajaran daripada berinteraksi di dalam kelas seperti itu ketika kegiatan pembelajaran dimulai Bu ya. Kurang seperti itu ya. Nah, kira-kira begitu, apakah Ibu sudah pernah menanyakan kepada si murid pembelajaran seperti apa yang diinginkan? Pernah saya menanyakan apa yang dia inginkan, cuman dia itu tidak mau berbicara pada saat ada teman-temannya. Jadi yang saya lakukan pada saya panggil si anak waktu pada saat dia di luar kelas, saya panggil dia sendiri apa ternyata anak ini malu bergaul dengan temannya, dia takut kalau nantinya itu cewek apa segala macam sama temannya. Baik Ibu, Ibu sudah sampaikan usaha yang telah Ibu lakukan. Nah, kira-kira upaya itu Bu ya sudah lakukan ya, bagaimana mengupayakan supaya anak ini dapat berinteraksi di dalam pelajaran ya. Ya Bu, apa yang saya sudah lakukan itu saya sudah komunikasi dengan orang tua. Iya, luar biasa ya Ibu yang telah sudah lakukan.
untuk memotivasi siswanya ya. Nah, selanjutnya kayak apa yang dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini? Apa yang dibutuhkan oleh ibu? Yang saya butuhkan itu ada komunikasi yang baik dengan orang tua, dengan pihak sekolah, agar supaya anak yang seperti itu bisa bergaul dan bisa belajar dengan saya dengan teman-teman di sekolah. Baik, ibu luar biasa. Nah, kira-kira kapan ibu akan kesana? Supaya anak ini bisa berubah sebelum semester seperti itu. Nah, tidak terasa Bu ya, kita sudah berada di penghujung obrolan kita. Nah, semoga apa yang ibu dapatkan menjadi motivasi dan saya tunggu cerita selanjutnya ya Bu ya. Ya Bu, terima kasih atas kesempatannya Ibu sudah mendengar permasalahan solusi kepada saya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Selamat. Luar biasa Bu Anti, saya sudah menyaksikan tadi Bu Anti telah coach Ibu Sumarni sudah melakukan praktek coaching dengan baik. Terlihat sekali alur tirtanya pada percakapan Ibu tadi, di mana alur tirtanya itu ada tujuannya, kemudian ada identifikasinya, rencananya, dan tanggung jawabnya. Kemudian yang ingin saya sampaikan Bu Wanti, saya ingin menanyakan sedikit kepada Bu Anti. Menurut Ibu, apakah indikator keberhasilan dari diskusi kita tadi? Iya, baik Ibu. Jadi indikator keberhasilan tentunya saya menginginkan ya si coaching dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian si coaching ini dapat melakukan perubahan ya sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Seperti itu Ibu. Baik, jadi untuk rencana aksi dan eksekusi nanti Ibu Sumarni akan melakukan seperti ya, menyampaikan kompetensi presensi, dan ternyata apa yang Ibu lakukan tadi itu sudah melakukan penyampaian presensi, yaitu kehadiran penuh. Di sini saya tidak mengatakan bahwa Ibu sudah dapat melakukan dengan baik dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ibu ya. Kemudian si coaching juga menjadi lebih terbuka dan merasa nyaman ketika berkomunikasi dengan Ibu. Ibu Anti sudah lakukan coach dengan Ibu Sumarni selaku coaching atas praktik coaching hari ini dan memberikan pembelajaran pada kita semua bahwa menjadi coach memang harus memperhatikan kompetensi sehingga terciptalah solusi dari permasalahan yang telah dihadapi oleh si coach. Akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.